Pengertian dari hak yaitu sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Contohnya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. Halo, perkenalkan, saya Khairul Eza Kensi Anggreni, NIM I1E020034. Kali ini saya akan membahas tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apa sih contoh-contoh kewajiban? Contoh kewajiban yang paling kecil adalah dengan kita menaati peraturan yang ada di lingkungan kampus, lalu kita mengerjakan tugas-tugas dari dosen dengan baik, dengan secara tanggung jawab, dengan disiplin. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, terdapat hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib yang harus dipenuhi yang meliputi beberapa bidang. Hak dan kewajiban dalam bidang politik, hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya, hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Lutfian Muhdi, NIM I1E020032 dari kelompok 6. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia, saat Indonesia diperintah oleh para raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung ketika masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda maupun masa pendudukan Jepang. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijajah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berantai, sambung menyambung dan tanpa henti, sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan hingga dilanjutkan dengan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak, dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan. Akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi, konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Dan bagaimana hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban yang memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seorang tidak boleh dipergunakan untuk manipulasi hak orang lain demi kepentingan diri sendiri. Kebebasan secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol,
maupun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak menggunakan dan merugikan orang lain. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya, organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara sangat penting karena bangsa Indonesia sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Di satu pihak, implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya demokrasi. Peraturan dan hak kewajiban negara secara lebih opsional ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sangat bermanfaat. Peraturan itu akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang ketika mengoptimalkan tugas kenegaraan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagai seorang warga negara, kita harus tahu apa-apa saja hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak merubahnya. Oleh karena itu, diperlukan harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafid Ramadan, NIM I1E020033 dari kelompok 6. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni hak dan kewajiban warga negara. UUD NKRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak sebagai warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi 1. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 29. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan
dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumbuh pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi, baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan penilikannya oleh rakyat banyak. 4. Pertahanan dan keamanan. Keamanan nasional suatu negara, salah satu evolusi di era modern saat ini adalah di mana skala ancaman tidak hanya ditargetkan pada sistem semata, namun dapat menargetkan infrastruktur kritis suatu negara. Oleh sebab itu, untuk menanggapi ancaman maka suatu negara membutuhkan pengolahan keamanan melalui regulasi kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat populasi terbesar di dunia akan membutuhkan pertahanan maupun keamanan baik dari segi regulasi maupun badan khusus yang menanggapi permasalahan. Dengan demikian, kebutuhan membangun pertahanan dan keamanan nasional sangat penting dan Indonesia juga perlu belajar dari pengalaman beberapa negara dan membutuhkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumbuh pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi, baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan penilikannya oleh rakyat banyak. 4. Pertahanan dan keamanan. Keamanan nasional suatu negara, salah satu evolusi di era modern saat ini adalah di mana skala ancaman tidak hanya ditargetkan pada sistem semata, namun dapat menargetkan infrastruktur kritis suatu negara. Oleh sebab itu, untuk menanggapi ancaman maka suatu negara membutuhkan pengolahan keamanan melalui regulasi kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat populasi terbesar di dunia akan membutuhkan pertahanan maupun keamanan baik dari segi regulasi maupun badan khusus yang menanggapi permasalahan. Dengan demikian, kebutuhan membangun pertahanan dan keamanan nasional sangat penting dan Indonesia juga perlu belajar dari pengalaman beberapa negara dan membutuhkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Wah, Kak. Dari makalah yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa satu, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. 2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. 3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang.